Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun Ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah satu seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda membawa 19 telur ayam, 18 dibagikan kepada para menterinya, dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaiannya dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas belum mengerti. "Kita sesekali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum." Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri pun mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menterinya telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan pernah ada. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang. Bahkan ia berlaku aneh.
Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Kalau begitu engkau harus dihukum," kata Baginda Raja bangga. "Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia," kata Abu Nawas memohon. "Apalagi wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bisa bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur," kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menterinya yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Baginda Raja Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikkan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan banyak orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa?" "Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur orang tersebut. "Ya, saya setuju. Itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kau bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya?" tanya Abu Nawas. "Besok siang Abu Nawas." "Jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan naik ke atas mimbar. "Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit," ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" "Tentu saja kita tidak tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kau sikap seperti itu Abu Nawas?" tanya mereka. "Kalian kan ngaku pintar. Namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura minta maaf dan minta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari berikutnya acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?"
tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahuinya, apa yang akan aku katakan? Lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan, kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab kami tidak tahu, kelompok yang kedua menjawab ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. Itu ide yang sangat bagus. Saya sangat setuju, sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, ya kami tahu, dan sebagian menjawab, kami tidak tahu. Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu, ucap Abu Nawas. Ia pun kemudian langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat heran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu. Terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas. Sebenarnya apa sih yang akan kau katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat. Kalau kalian punya rencana tidak baik, jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian. Tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan jin yang lucu. Tokoh fenomena Abu Nawas dari kota Baghdad terkenal dengan sifatnya yang cerdik dan jenaka. Dengan kecerdikannya inilah ia selalu saja bisa mengatasi masalah yang sering bikin Baginda Raja tertawa. Namun di balik itu semua, Abu Nawas juga terkenal akan kejujurannya. Kejujurannya inilah yang membuat Baginda Raja bertambah sangat menyukainya. Akan tetapi tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah bangsa jin. Mereka ingin sekali menguji sampai sejauh mana kejujuran Abu Nawas. Bangsa jin akhirnya sepakat akan menguji kejujuran Abu Nawas. Apakah Abu Nawas bisa lolos dalam uji kejujuran itu? Mari kita simak ceritanya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah mencari kayu bakar di hutan. Dengan bermodal kapak andalannya, tiap pagi ia pergi ke hutan untuk menebang kayu. Lalu kayu yang ia dapatkan dibawa ke pasar untuk dijual. Dari hasil penjualannya inilah uangnya ia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Pada suatu hari saat Abu Nawas sedang berjalan menuju ke hutan, kapak yang ia bawa terjatuh ke dalam jurang.
Tanpa kampaknya tentu saja Abu Nawas tidak bisa bekerja, sebab itu adalah kapak satu-satunya. Hal ini membuat Abu Nawas merasa sedih. Terpaksa, ia pun harus pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar sebagai kakek tua. "Hai anak muda, kenapa kamu terlihat murung?" tanya jin itu berpura-pura. "Kampak saya jatuh ke jurang, kek. Padahal itu kapak saya satu-satunya. Jadi saya tidak bisa bekerja tanpa kapak itu," jawab Abu Nawas dengan nada sedih. Mendengar jawaban tersebut, muncullah ide pada diri sang jin. Ini saat yang tepat untuk menguji kejujurannya, bikin jin tersebut. "Maukah kau kubantu untuk mengambilkannya?" tanya Raja Jin. "Tentu saja saya mau. Tapi bagaimana caranya, kek? Jurang itu dalam sekali," balas Abu Nawas. "Kamu tak perlu tahu bagaimana caranya. Yang aku tanyakan, kamu mau atau tidak kalau saya bantu mengambil?" tanya Raja Jin itu kembali. "Saya mau sekali, kek," jawab Abu Nawas. Maka turunlah jin itu ke bawah jurang. Saat ia hendak mengambil kampak Abu Nawas, tiba-tiba terbesit dalam benak jin untuk mengambil kampak yang lain. Jin tersebut akan menunjukkan kampak yang terbuat dari emas. Ia ingin tahu apa reaksi Abu Nawas. "Wahai anak muda, apakah ini kampakmu?" tanya jin tersebut. "Bukan itu, kek. Kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu pun kembali turun ke jurang, dan saat ia kembali menemui Abu Nawas, ia menunjukkan kapak yang berbeda. Kali ini kapak yang diperlihatkan adalah kapak yang berlapiskan emas dan mutiara. "Wahai anak muda, apakah ini kapakmu?" tanya jin tersebut. "Itu juga bukan, kek. Kapak saya jelek dan sudah agak berkarat," balas Abu Nawas. Sejenak jin yang menyamar jadi kakek itu terdiam. Dia memang benar-benar orang yang jujur. Lalu jin tersebut turun ke jurang untuk yang ketiga kalinya. Jin itu lalu mengambilkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Apakah ini kampakmu?" tanya jin tersebut. "Iya, betul. Itu kapak saya. Terima kasih sudah menolongku, kek," ucap Abu Nawas kegirangan. Jin tersebut sangat kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Lalu ia pun berkata, "Hei anak muda, andaikan kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu, meskipun saya tahu kalau kamu berbohong," tutur jin tersebut. "Saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya, kek. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kampak ini aku bisa menafkahi keluargaku dengan cara yang halal," jawab Abu Nawas. "Dalam kondisimu yang miskin ini, apa kamu tetap bersyukur?" tanya jin itu heran. "Tentu saja, kek. Karena rasa syukur inilah yang membuatku senantiasa bersikap jujur," balas Abu Nawas. Jin itu pun tersenyum mendengar penuturan Abu Nawas. "Saya kagum sama kamu, wahai anak muda. Karena rasa syukurmu dan kejujuranmu, maka saya hadiahkan kedua kapak ini untukmu," kata Raja Jin. Kemudian jin yang menyamar sebagai kakek tua pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 buah kapak. Satu kapak jelek yang biasa ia gunakan, yang kedua kapak yang terbuat dari emas, dan yang ketiga kapak yang berlapiskan emas dan mutiara. Namun ujian yang dihadapi Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Pada hari berikutnya, saat ia kembali menebang pohon di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengawasi gerak-geriknya. Saya akui Abu Nawas bukanlah orang yang mudah tergoda oleh harta. Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aha, aku punya ide lagi untuk mengujinya, pikir Raja Jin tersebut. Ketika Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, jin itu mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu segera menculiknya dan menyembunyikannya di alam jin. Beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas dengan membawa kayu yang banyak.
"Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku membawa kayu yang banyak sekali," teriak Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun menjadi jengkel, lalu ia mencari istrinya di belakang. Tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati tumpukan cucian yang belum sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi ia tak menemukan istrinya. Abu Nawas menjadi panik. Ia lalu mencoba mencarinya ke seluruh ruangan. Namun tetap saja istrinya tidak ditemukan. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada para tetangganya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas khawatir. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, jin itu kembali mendatangi Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai anak muda, apa yang kau pikirkan? Kenapa wajahmu terlihat murung?" tanya jin tersebut. "Istriku tiba-tiba hilang, kek, dan aku tidak tahu dia di mana," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir anak muda, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," balas raja jin itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengambilkan kapak di jurang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Rupanya ia ingin kembali menguji kejujuranku, pikir Abu Nawas. "Hai anak muda, mau ditolong malah melamun. Ayo ikut aku," ajak jin itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menuruti ajakannya. Ia ingin tahu ujian apa lagi yang akan diberikannya. Setelah sampai di tempat yang sepi, jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu di sini sebentar." Lalu tiba-tiba jin itu menghilang. Tak lama berselang, jin itu kembali menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang wanita cantik yang jelita, layaknya seorang putri kerajaan. "Hai anak muda, apakah ini istrimu?" tanya jin tersebut. Abu Nawas mengamati wanita cantik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Sungguh cantik dan menawan," kata Abu Nawas dalam hati. "Hai anak muda," ditanya malah bengong. "Ini istrimu atau bukan?" tanya jin kembali. Dengan cepat Abu Nawas langsung menjawab, "Benar sekali, itu istri saya." Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu tampak marah. "Kamu bohong. Aku tahu ini bukan istrimu. Hanya gara-gara wanita, kamu memilih tidak jujur. Mana rasa syukurmu yang katanya membuatmu bersikap jujur?" kata raja jin tersebut. "Sabar dulu, kek. Jangan emosi begitu. Aku tahu kalau itu bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan datang lagi dengan membawa wanita yang lebih cantik. Dan bila aku kembali menjawab bukan, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, kemudian kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik tersebut kepadaku. Lalu aku pulang dengan membawa ketiga wanita sebagai hadiah untukku. Kakak sendiri kan tahu, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit, kek. Saya tidak mungkin kuat bila harus melayani ketiga istriku," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, jin yang menyamar sebagai kakek tua langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik dan lucu. Baiklah, aku kembalikan istrimu." Jin itu pun kemudian menghilang.